14 miliar tahun lamanya, dunia ini udah bertahan. 200.000 tahun lalu, baru manusia mulai berjalan. Baru 74 tahun yang lalu, sebuah negara kepulauan bernama Indonesia dikenal seisi dunia. Dari hal kecil kayak kenapa ada yang makan pakai sendok dan ada yang pakai tangan, sampai alasan negeri kita dijajah sama orang asing selama ratusan tahun, semua dicatat dalam catatan itu berkembang menjadi ilmu yang ada untuk membantu kita melihat ke masa lalu. Halo semuanya, perkenalkan, kami kelompok 6 dari kelas 1. Di sini dengan saya sendiri, Vincent Timothy Kurniawan. Dan juga bersama saya Tirai. Dan saya Febiola Gunawan. Kemudian ada saya Catherine Adeline. Video ini kami buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester ganjil sejarah kami. Selamat menonton! Kalau dengar kata sejarah aja, kita udah langsung ngantuk. Mungkin itu karena cara pandang yang kita pakai selama ini salah. Padahal gampang banget. Sejarah itu bisa kita ibaratin kayak kamera di HP kita. Ya, dia berguna untuk bantu kita nyimpen kenangan-kenangan. Dan begitu udah selesai foto-foto, kita tinggal nyimpen fotonya di album kita. Selayaknya koleksi bersejarah yang disimpan di dalam museum di seluruh dunia. Itulah ilmu sejarah secara sederhana. Untuk mempelajari sejarah, kita harus tahu bahwa ada dua konsep yang cukup penting dalam sejarah. Yang pertama ada konsep ruang, yaitu suatu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa alam ataupun peristiwa sosial serta peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Yang kedua ada konsep waktu. Waktu mempunyai dua makna, ialah makna denotatif dan konotatif. Makna waktu secara denotatif ialah suatu kesatuan di mana detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, serta seterusnya. Kemudian, makna waktu secara konotatif adalah waktu sebagai konsep. Pemaknaan waktu ini memandang peristiwa sejarah sebagai sebuah konsep. Contohnya, perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sudah terjadi sejak puluhan hingga ratusan tahun yang lalu. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, konsep waktu dalam sejarah itu mencakup 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan atau keberlanjutan, pengulangan, dan juga perubahan. Kita mulai dari perkembangan nih. Dalam perkembangan masyarakat, itu tuh sudah pasti terus berkembang setiap zamannya, yang bertujuan untuk memperbarui segala hal yang sudah tidak cocok dengan hidup mereka. Contohnya, sekarang banyak karyawan kantor yang terus bekerja dari rumah karena sudah terbiasa semenjak adanya pandemi COVID-19. Nah, karena mereka menganggap bekerja di rumah itu lebih produktif dibanding bekerja langsung di kantor. Setelah itu, ada konsep kesinambungan, di mana orang-orang cenderung masih menggunakan cara lama. Contohnya adalah sistem partai yang menyerupai sistem kerajaan masa sebelumnya, dalam lingkup yang hampir sama.
Yang ketiga, ada konsep pengulangan, yaitu peristiwa yang sama terulang kembali di masa berikutnya. Hal ini sangat sering terjadi, sehingga muncul jargon sejarah terulang kembali. Contohnya, pada peristiwa lengsernya Presiden Soekarno dan Soeharto yang dilatar belakangi aksi demonstrasi dari para mahasiswa. Atau, jika kalian menonton anime Attack on Titan, di endingnya para manusia mengulangi sejarah dengan kembali saling berperang satu sama lain. Dan yang terakhir, ada perubahan yang terjadi dalam masyarakat secara besar-besaran dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini biasanya terjadi karena adanya pengaruh yang kuat dari luar. Contohnya, dalam 20 tahun terakhir, perkembangan teknologi terjadi dengan sangat pesat, sehingga kita para generasi Z dapat menikmati teknologi yang semakin berkembang hingga saat ini. Setelah mempelajari konsep ruang dan waktu, kita akan mempelajari konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Diakronik ini merupakan suatu cara berpikir dengan secara runtut kronologis di dalam menganalisa dan meneliti suatu hal tertentu. Maksud dari kronologis ini ialah suatu catatan mengenai peristiwa kejadian itu dengan secara runtut dengan berdasarkan dengan waktu kejadian peristiwa yang dicatat tersebut. Nah, diakronik ini seperti bikin daftar kejadian sejarah, tapi fokusnya pada urutan waktu. Jadi, kita nggak terlalu fokus ngobrolin satu aspek, tapi lebih ke berfokus ke jalan cerita dari awal sampai akhir. Misalnya, kita bahas sejarah tempe. Kita nggak cuma bahas cara bikin tempe kan, tapi kita juga membahas dari mana tempe itu berasal dan cerita tempe itu dikembangkan oleh masyarakat hingga saat ini. Kemudian, berpikir sinkronis yaitu menyertakan cara berpikir ilmu-ilmu sosial, yaitu melebar dalam ruang, serta mementingkan struktur dalam satu peristiwa dengan menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, dan kondisi sosial budaya secara lebih mendalam. Maknanya, ialah apabila kita menggunakan metode sinkronik ini, maka kita tidak memperhatikan perkembangan sejarah atau juga perkembangan peristiwa tersebut. Di dalam catatan-catatan peristiwa masa lalu manusia, terdapat juga konsep perubahan dan keberlanjutan. Perubahan bisa dikatakan sebagai gejala yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan dan keberlanjutan bisa kita ketahui dengan membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu. Contohnya, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah pendudukan Jepang. Nah, di dalam sejarah ada yang namanya periodisasi. Periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Contohnya, bisa kita lihat pada masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam. Perubahan dalam sejarah mempunyai makna, yaitu perubahan bisa diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan kita dan membuat perbedaan. Contohnya, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Seorang filsuf Yunani kuno prasokratik yang bernama Heraklitus mengatakan, "Panta rei," artinya tidak ada yang tidak berubah, semuanya seakan-akan mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Dan Durkheim menuliskan, "History is a continuity and change," yang artinya sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Nah, selain itu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan dan penemuan baru.
Yang ketiga, konflik dalam masyarakat, faktor eksternal penyebab perubahan. Yang keempat, perubahan lingkungan fisik. Yang kelima, peperangan. Yang keenam, pengaruh kebudayaan asing, faktor penghambat perubahan. Yang ketujuh, sikap masyarakat tradisional. Dan yang kedelapan, kurang berhubungan dengan masyarakat. Selain itu, ada juga makna keberlanjutan dalam sejarah. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Contohnya yang bisa kamu lihat adalah kasus korupsi, kolusi, nepotisme yang ada di Indonesia. KKN yang terjadi pada era reformasi merupakan keberlanjutan dari budaya KKN periode Orde Baru. KKN pada masa Orde Baru merupakan keberlanjutan dari budaya KKN periode Orde Lama. Dan begitu seterusnya. Bisa kita simpulkan bahwa budaya korupsi telah menjadi budaya yang diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya. Ilmu sejarah ngenalin kita dengan banyak banget pengetahuan dan juga nilai moral yang sebenarnya kita butuhkan. Tapi, mungkin tidak bisa kita temukan di dunia masa kini. Kita bisa kaya dengan ilmu sejarah berkat kisah-kisah dan catatan dari leluhur kita. Semua peradaban ngasilin catatan yang berbeda-beda, pakai huruf yang berbeda-beda. Untungnya, kita berhasil nyari tahu di mana semua peninggalan itu, dan ilmunya pun bisa terus berkembang sampai hari ini. Terima kasih, dan sampai jumpa.